Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan situasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, di mana baru saja aparat memukul mundur massa yang sebelumnya sempat berkerumun di depan gerbang utama DPR RI. Seperti Anda lihat bahwa saat ini pihak dari kepolisian mencoba membubarkan massa dan sempat beberapa kali menggunakan water cannon untuk bisa melerai massa yang terdiri dari mahasiswa dan juga kelompok masyarakat lainnya untuk bisa segera membubarkan diri. Ya pemirsa, demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung sejak pagi tadi dan masih berlangsung hingga malam hari ini, di mana seperti yang Anda telah ketahui bahwa pada siang hari tadi DPR RI sudah mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang digelar pada hari Kamis 20 Maret 2025. Saat ini polisi masih berusaha untuk membubarkan massa yang pada sekitar 30 menit tadi masih mencoba untuk menuangkan aspirasinya di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Anda juga bisa melihat saat ini massa masih bertahan terus di depan gedung DPR RI. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes, yang berada langsung di lokasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Kita akan coba langsung menyapa Demes, selamat malam. Demes, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini? Maju terus. Maju terus. Demes, selamat malam. Selamat malam, Ayu. Saat ini situasi yang bisa saya gambarkan kepada Anda, ini adalah gambar yang ditunjukkan oleh fotojurnalis Denny Irfan, adalah pasukan pengamanan yang berjumlah kurang lebih gabungan 5.000 personil yang berjaga pada hari ini sudah mulai memukul seluruh massa aksi yang berkumpul dari sejak siang hari tadi di depan gedung DPR MPR RI, yang mana mereka ini menyerukan aksi protes atau tidak setujunya karena kurang transparansi dalam pengesahan Undang-Undang TNI yang hari ini dilakukan pada saat sidang paripurna pagi hari tadi, di mana seluruh proses yang terjadi di dalam gedung DPR ini dianggap oleh massa aksi terlalu cepat dan tidak transparan. Seperti kita ketahui, Ayu, mereka selalu menyuarakan bahwa mereka tidak menerima draft dari RUU dan tidak dilibatkan dalam diskusi-diskusi selama pembahasan RUU TNI yang dimulai sejak Februari 2025, dimulai dengan surat Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan DPR untuk merevisi Undang-Undang TNI. Kemudian panja dibentuk, seluruh rapat dengar pendapat umum dengan berbagai aktivis, kemudian LSM, kelompok Purnawirawan TNI, dan juga dari aktivis ataupun dari pakar dan juga akademisi ini selalu kemudian terjadi dan juga dianggap menjadi prosedur yang sudah dipenuhi oleh DPR MPR RI dalam pengesahan undang-undang ini. Seperti yang juga telah disampaikan oleh pimpinan DPR, yakni Ketua DPR ini Puan Maharani yang tadi memberikan konferensi pers setelah selesai dari sidang paripurna. Kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, Ayu, sebenarnya masa aksi ini sudah mulai melakukan aksinya sejak kemarin sore. Ada sejumlah kelompok mahasiswa yang berjaga di depan gerbang Pancasila atau
atau jalan tentara pelajar, yakni gerbang belakang dari gedung DPR MPR. Dan sejak semalam ini mereka sudah mulai menginap dan tentu saja kemudian masa ini bergerak. Tadi pagi, mulai setelah selesai dari sidang paripurna, mereka ini mulai bergerak ke depan ke Jalan Gatot Subroto. Kemudian siang hari tadi, seluruh jalan Gatot Subroto yang berada di depan gedung DPR MPR ini kemudian ditutup total sejak siang hari tadi, sehingga seluruh kendaraan ini tidak bisa melintas sampai malam hari ini. Dan seluruh arus lalu lintas ini dialihkan untuk menuju Jalan Gerbang Pemuda ataupun juga dengan seluruh gerbang tol ini untuk yang menuju ke gerbang Gatot Subroto ini sudah ditutup sejak tadi. Dan tadi aksi massa ini berhasil untuk menjebol dua gerbang dari gedung DPR MPR di bagian depan. Ayo, di sisi kiri dan kanan tadi juga sempat sekitar pukul 7 lewat waktu Indonesia Barat. Ketika sudah malam selesai berbuka puasa, ini mereka juga berusaha untuk merangsek masuk, yang mana kemudian pihak pengamanan ini juga terus melakukan peringatan, sudah peringatan kedua untuk kemudian aksi massa ini membubarkan diri. Kalau kita melihat dari peraturan undang-undang ataupun juga dari peraturan Kapolri bahwa untuk aksi massa yang melakukan aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum, kami memberikan toleransi untuk teman-teman bisa membuatkan newspaper tertutup dengan kesadaran. Adalah juga untuk kemudian membubarkan diri setelah pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, sehingga dari pasukan ini sudah memberikan beberapa jam untuk toleransi sebelum mereka akhirnya memukul mundur dari Gatot Subroto dari arah utara menuju ke arah selatan. Ini aksi massa ini dipukul mundur dengan barikade polisi dan juga water cannon yang disemprotkan berkali-kali. Selain daripada itu, sebenarnya water cannon ini sudah disemprotkan 2 kali tadi, Ayo, di depan aksi massa, yakni di sisi kiri dan kanan dari pagar. Tolong media mundur, jangan di belakang pasukan, di belakang kendaraan. Aksi massa. Media belakang. Ya, saat ini Ayo, seluruh pasukan ini sudah memukul mundur terus dari seluruh aksi massa. Kalau kita melihat aksi massa ini terus berada di depan dan mereka terus berjalan mundur menuju ke arah selatan, yakni di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Ayo, kalau kita melihat kembali apa sebenarnya poin-poin yang diprotes oleh seluruh aksi massa yang terdiri dari gabungan seluruh baik mahasiswa, kemudian juga ada para pekerja, aktivis, kemudian ada dari berbagai kalangan masyarakat, aktivis juga hadir di sini. Ini menyerukan ada 3 pasal yang kemudian menjadi poin pembahasan selama ini dan kemudian disahkan di dalam sidang paripurna pada hari ini adalah pasal mengenai kedudukan TNI yang kemudian ditambahkan baik di dalam operasi militer selain militer begitu, dan juga di kementerian lembaga ini yang awalnya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ini adalah 10 kementerian lembaga, kemudian ditambah tadi terakhir disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPR RI dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani adalah 14 kementerian lembaga. Kemudian juga ada poin mengenai usia batas maksimal dari TNI yang awalnya adalah perwira ini menjadi 58 tahun, kemudian dari Tamtama dan juga Bintara ini adalah 53 tahun, kemudian diperpanjang sehingga perwira bintang 4 ini bisa mencapai 63 tahun dan juga bisa diperpanjang 2 kali sampai menjadi 65 tahun. Sementara jabatan di bawahnya ini adalah 60-62 tahun tergantung dari jabatannya. Kemudian untuk perwira, untuk Tamtama dan juga Bintara ini mencapai 58 tahun. Kemudian yang menjadi sorotan dari para aktivis yang juga gabung di dalam aksi massa pada hari ini adalah poin mengenai peradilan militer yang selama ini dianggap melindungi seluruh anggota TNI yang dianggap kemudian melakukan tindakan pidana umum begitu ya, kemudian diadili melalui peradilan militer. Inilah yang menjadi poin-poin dari aksi pada hari ini. Dan meskipun sudah disahkan, kemudian untuk seluruh pimpinan DPR RI sampai malam hari ini tidak ada yang kemudian menemui aksi massa pada malam hari ini. Kembali ke Anda, Ayo.
Ya, itu dia tadi laporan dari rekan kami Putri Demes yang telah menyampaikan situasi terkini di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan juga tuntutan dari massa yang hingga sampai malam ini masih melakukan aksi demonstrasi.